Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semuanya, first of all saya pengen say thank you buat kalian yang udah gabung di live streaming semalam. Support likes buttonnya juga sudah tercapai 1000 lagi. Nggak nyangka teman-teman ya. It means kita bakal live streaming again pretty much soon. Maybe in the end of the week ya, mungkin di hari, saya belum tahu sih, mungkin Jumat, Sabtu, atau Minggu ya. Nanti saya akan update kembali ke teman-teman seperti biasa. So teman-teman sekalian, di pembukaan market hari ini, at least something yang sudah kita coba untuk anticipate ya. Kemarin saya ada menyampaikan pandangan saya terkait dengan pembukaan market di, bisa dibilang pembukaan candle ya, di time frame monthly. Tepatnya dibahas pada saat live streaming kemarin teman-teman. Jadi kalau kalian notice, ini saya sempat tunjukin satu buah postingan ya yang saya berikan via Discord. And I think saya sempat share juga sedikit di Telegram ya, pandangan saya bagaimana tentang kondisi market di weekend. Yang pasti gini guys, menjelang closing monthly ada baiknya manage transaksi, jangan oversize, jangan overtrade, dan over risk. Saya update itu sekitar hari Minggu jam 3 pagi ya, 3.30 pagi teman-teman, bukan hari Senin. Minggu berarti seminggu lagi ya, sehari sebelum ini, tapi pagi-pagi posisinya. Dan saya menyampaikan ya, biasa closing monthly open candle berikutnya sangat volatile, posisi kebanyakan menurut saya nggak bagus, better save capital dan prepare buat perang di April. Nah sebenarnya ada satu lagi yang saya pengen highlight ya, berbicara soal kemarin teman-teman. Kita tahu bahwa di weekend itu harusnya ya, salah satu faktor yang kita perlu perhatikan adalah lebih banyak retail investor dan retail traders yang berspekulasi. Terutama mengingat closing monthly ini bisa dibilang sangat-sangat juicy ya, kalau kita berbicara untuk seluruh market di crypto space, termasuk Bitcoin traders ataupun Bitcoin holders gitu. Jadi mereka melihat bahwa bertahan dan close di atas $70.000 itu adalah sebuah sentimen yang amat sangat positif, which is sangat mudah sekali untuk menarik perhatian dari para whales atau mungkin exchange ya, untuk mencoba mengambil likuiditas yang tersedia dari para retail investor atau retail trader ini gitu. Jadi kemarin sempat kita notice juga ya, saya sempat share sama teman-teman pandangan di sini ya teman-teman, BTC liquidation heat map. If you guys remember, kalau ini kan satu week nih ya, kalau teman-teman ingat yang satu hari itu kemarin parah banget guys, di atas tuh gemuk banget orderannya. Kita bisa lihat yang saya coba ganti 3 hari ya, karena kalau satu hari kita udah kelewat beberapa jam, jadi udah nggak bisa lihat data yang sebelumnya. Nah cuma kalau kita lihat nih yang 3 hari nih, ini semalam posisinya ya, gemuknya di mana teman-teman tuh ya, $300 juta lebih kurang terlikuidasi untuk yang sell short. Sementara yang buy atau long juga sama nih, diincer juga ya likuiditasnya di kisaran range 68.900-an, which is kita ngelihat tadi banget ya, sekitar siang Bitcoin tuh lowestnya sampai di 68.900 lah lebih kurangnya. Jadi bener-bener ini tuh sasaran empuk kalau saya bilang. Makanya kemarin saya sampaikan untuk pada saat live streaming ya, if you guys remember by the way, boleh nanti nggak usah type yes lah ya, ntar komennya banjir lagi ya. Pada saat live streaming kita mention soal liquidity ini bisa sangat-sangat mengganggu ya bagi para pelaku pasar kalau kita bilangnya, mengingat pembukaan candle monthly ya, biasanya dia harus mencari highest dan lowest dulu. Kan kalau kita ngelihat candle monthly kan begini nih teman-teman, tuh ya, masih buntut doang gitu loh, kayak as you can see ya, there's nobody at all ya, cuman kecil aja, ini pun turun, tapi pembukaan tuh sempat naik kemudian dibawa turun. Nah itu wajar ya, pembukaan candle monthly dia harus cari highest dan lowestnya dulu, baru kemudian dia steady lagi. Dan ini terjadi bukan pada saat New York Open. It means apa? Ya memang kalau kita bisa katakan ini adalah ya bisa dibilang kelakuan ya para pelaku pasar, para whales terutama yang memang berencana untuk mengambil lebih banyak liquidity di pasar ya. Kalau kita ngelihat dari perspektif closing monthly ini udah bagus banget ya, nggak ada keraguan lagi untuk melihat Bitcoin bener-bener ready ya, I think for the next bull phase. Cuma kalau misalnya kita memang mendapati gini teman-teman, kadang ada orang salah kaprah ya, beranggapan bahwa weekly close, monthly close itu berarti akan membuat market melaju dengan sangat signifikan di pergerakan yang short term. Padahal kita ngelihat ya, closing monthly itu butuh 1 bulan penuh untuk dia closing.
ketika kita ngelihat closing monthly higher time frame, ini artinya acuan kita bukan buat jangka pendek. Kita ngomong ini buat berbicara 2-3 bulan ke depan. Monthly, patokan kita di sana. Kedua, kalau weekly. Nah, weekly ini berarti beberapa pekan ke depan. Bisa 4 pekan, bisa 5 pekan gitu ya. Atau 4 minggu, 5 minggu ke depan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini ya di saat market open itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Saya bisa katakan demikian. Kenapa? Because as you can see, ini adalah liquidation levels ya. Semalam waktu lagi live streaming saya sampaikan betapa retail investor, retail traders itu sangat suka berspekulasi gitu. Jadi perbandingannya antara yang kalau kita melihat liquidation levelnya jauh nih sampai di range kisaran 50 ribuan gitu ya. Oh, ini bahkan 1 bulan udah nggak kelihatan teman-teman. Kita butuh 3 bulan sekarang untuk melihat yang di range 50 ribu dolar ya. Katanya liquidation level di sana lumayan ya, miliaran dolar. Nah, ini adalah orang-orang yang mengerti money management. Kayak peluangnya tuh kecil gitu loh untuk Bitcoin balik lagi ke 50 ribu. Bukannya berarti nggak bisa, sangat-sangat possible ya. Kita berbicara di market tuh there's nothing impossible. Kalau dulu orang bilang nggak mungkin loh Bitcoin naik terus, Indian naik terus gitu kan. Terbukti dalam beberapa cycle terakhir. Dan kalau misalnya ada orang bilang nggak mungkin lah Bitcoin turun, who knows guys? Kalau tiba-tiba perang dunia pecah, ya kan? Rusia menyatakan perang secara resmi. Dan Amerika juga menyatakan perang secara resmi. Mereka bangun aliansi, terus sudah mulai tembak-tembakan rudal. Nggak mungkin market nggak turun. Pasti akan ada proses market crash. Entah itu dari stock market triggernya, atau mungkin langsung directly ke Bitcoin price-nya. Bisa teman-teman ya. Makanya kita nggak boleh menyepelekan apapun itu gitu loh. Namun, satu faktor yang saya pelajari dari liquidation levels ini ya, mereka ngerti money management. Jadi kayak kecil peluangnya untuk Bitcoin ke 50 ribu dolar. But, kalau kita ngelihat dari perspektif time frame yang bisa dibilang lebih kecil, kenapa saya katakan kemarin ya, ini retail traders, investors tuh senengnya memang spekulasi. Lihat aja jarak sebegini dekatnya ya, liquidation leverage-nya tuh bisa sampai 300 juta dolar ya, ini kan miliaran nih teman-teman ya. Sorry, jutaan dolar. Dan kalau di total-total udah pasti minimal 1 miliar dolar lah ada di situ loh, menjadi sebuah likuiditas di pasar. Dan ya mereka sudah menyediakan itu dengan baik dan terjadi di pergerakan hari ini gitu ya. Jadi di market Asia ya, begitu buka, wah jebret atas ya kan, kemudian jebret ke bawah. Yang sell short kena dulu sebelum perform, yang mau nge-buy mungkin udah pada pasang limit atau mungkin dia udah buy lebih early, sekarang kena juga di bawah teman-teman. Jadi atas bawah kena. Padahal kalau kalian memperhatikan dengan seksama, apa sih yang terjadi di Bitcoin? Gak ada ya, dia cuma konsolidasi di range yang sama. Kita belum melihat dia ada dump yang impulsif atau penurunan yang sangat signifikan. Turunnya ini cuma tipis aja, dari sini ke sini around 2%, 3%. Ya, kalau di compare dengan naiknya juga technically sama ya. Bahkan naiknya kemarin 4,5%. Tapi kenapa ya bisa membuat market sebegitunya mengalami likuidasi yang sangat besar ya, karena banyaknya spekulasi atau para pelaku pasar yang cenderung lebih suka dengan spekulasi ya, spekulatif trader atau spekulatif investor lah kalau kita bilang ya, untuk mereka yang demen trading jangka pendek. Bahkan kalau misalkan ada nih di antara teman-teman yang nonton video ini gitu ya, sebelum tidur pasang posisi, bangun tidur ngecek ya kan, pengen tahu. Nah, itu jiwa-jiwa spekulatif. Nah, itu yang kena nih di momen-momen market kayak begini gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan kondisinya saat ini ya? Saya pikir Bitcoin masih tetap dalam ada satu pertimbangan skenario ya, yang saya sudah sampaikan, saya sudah jelaskan secara detail kemarin juga pada saat live streaming. Kemudian di sini kalau kita notice, ini konsolidasi sudah berlangsung lebih kurangnya sejak tanggal 25 Maret atau 26 Maret ya, dimulai dari 26 Maret sampai ke tanggal 1 April. Berarti lebih kurangnya sekitar 6 harian ya, ini masih berjalan. Kalau dari close candle time frame daily kita belum bisa menentukan karena masih ada 12 jam, dan nanti New York Open itu udah disambut dengan berita-berita menarik ya. Ada S&P Global US Manufacturing PMI, dan ini harusnya mempengaruhi pergerakan market terutama di New York Open. Jadi stock exchange buka, pendingan order yang sudah dari hari Kamis malam gitu kan. Kadang kan market udah tutup tuh Kamis malam di New York sana gitu ya. Jam 6 tuh udah tutup. Kemudian di hari Jumat mereka nggak running karena udah libur ya, masuk dalam Good Friday, kemudian
kemudian Sabtu juga libur, Minggu juga libur, pendingan order kemungkinan akan tereksekusi nanti malam nih di market open. Pertanyaannya adalah lebih banyak selling pressure-nya atau lebih banyak buying pressure-nya. Mengingat waktu hari Jumat Jerome Powell mengatakan atau memberikan statement yang kecenderungan hawkish. Ya, saya nggak tahu kalian paham atau tidak. Tapi setahu saya berdasarkan yang saya baca-baca teman-teman ya, Jerome Powell menyatakan bahwa dengan kondisi GDP bisa dibilang ya, kita bilang berbicara dari kondisi perekonomian di Amerika saat inilah, membuat Jerome Powell itu tidak ragu untuk mempertahankan interest rate-nya itu tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama. Ya, ini sebenarnya agak kontra dengan FOMC press conference ketika dia bilang ya tahun ini proyeksi rate cut kita sama gitu loh, bisa 3-4 kali. Tapi kemudian waktu di hari Jumat dia ngomong kayak gitu. Ini sebenarnya kayak kontra gitu ya. Dan ini nggak keluar ya. Ya udahlah, kita skip di sini teman-teman ya. Kita kembali ke Bitcoin price-nya dulu. So for now, Bitcoin still consolidating, 68.000 tetap menjadi support resistance major kita. If price going down, saya expect bahkan Bitcoin ya, worst case scenario kita bisa retest lagi up to ke $61.000 ya, before kita benar-benar ngelihat dia nanjak. Karena Indian kalau ini membentuk triangle, kita harus pahami, ini so far sudah berjalan lebih kurangnya 4 wave guys. Kalau kita ngelihat ada satu kali correction lagi dan somehow dia bisa bertahan di atas $61.000, ya ini memang sebenarnya karakteristik symmetrical triangle pada umumnya gitu ya. Dia bergerak 5 wave di dalam proses pembentukan si triangle itu. Ini udah common terjadi ya. Tapi ya sebisa mungkin kalau misalkan memang kita ngelihat dia harus koreksi gitu ya. Instead of correction, saya lebih prefer dia konsolidasi aja gitu di sini ya. Karena teman-teman, kabar baiknya adalah Bitcoin dominance masih di range yang sama yang kita bahas kemarin. Saya belum ngelihat lagi-lagi ada indikasi kita memasuki alt season ya. Masih jauh kelihatannya, market masih mau dibawa konsolidasi, dan luar biasanya lagi apa? Bitcoin turun dikala Bitcoin dominance naik dikala Bitcoin turun. So, technically, it gives a lot of discount di altcoins-nya saat ini. Kalau teman-teman kemarin ya, waktu kita lagi discussion, banyak yang merasa mungkin ketinggalan, pengen buy di sini, altcoins kesayangan kalian, pengen kalian transaksikan. Now is the right timing to find a good entry opportunity. Jangan sampai nanti sudah naik, baru kalian beli. Ketika lagi turun, kalian malah panik dan takut, malah cenderung nggak berani beli. Ya, beli saat market discount. Ya, remember guys, to be great when there's fear in the market. Ya, begitupun sebaliknya gitu loh. Untuk fear ketika market sedang dalam posisi greedy. Ya, but for now, kalau kalian memang sekali lagi punya plan ya, ini kemarin saya lihat apa aja yang kita bahas ya teman-teman ya. Saya coba untuk buka ya, biar lebih menarik. Ya, untuk kita lihat lagi. Copy post link and I'm gonna share it here. Kalau nggak salah kemarin CTK termasuk ya salah satunya teman-teman yang kita bahas ya. Ini ada request dari teman-teman viewers. So I'm gonna check on the CTK weekly for example. Oke, there you go teman-teman sekalian. Nah, ini ada banyak ya, kemarin pembahasan kita ya, ada HIVI, kemudian ada CTK, ada Outlier nih, ya, udah mulai masuk ke area FEG yang kemarin kita sempat mention. Semestinya gitu ya, Outlier, kemarin saya pakai chart apa ya? Kalau nggak salah gitu, ayo deh. Nah, ini dia teman-teman, ya kita udah masuk ke area FEG. Nah, kamu dikasih diskon nih, takut untuk belanja. Biasanya gitu, ya kan? Kemudian Avalanche ya, ini juga sama, udah masuk ke dalam area imbalance, right? Oh no, bahkan belum ya. Cuman ngepok doang, cut, abis itu udah balik lagi, naik lagi ya. Kemudian GMT guys ya, GMT yang kemarin pada nanyain, GMT gimana? Still in the range ya untuk kita melakukan akumulasi. So it's good teman-teman kalau kamu bisa dapat diskon. Beruntung belum closing di atas gitu. Tapi apakah ini artinya buruk? Oh tentu tidak ya. Selama dia masih awet di dalam, it's still good range for akumulasi. Seperti yang saya katakan teman-teman kemarin ya pada saat live streaming. Pokoknya buat saya simple. Kamu lihat Bitcoin dominance di mana? Kamu lihat altcoins yang kamu berencana belanja ada di mana? Gitu. Itu yang kamu manfaatkan dan kamu coba untuk pertimbangkan akumulasi lagi kalau misalkan kamu masih believe dengan altcoins yang kalian pegang itu
Ya, secara fundamental, secara maybe technical, pokoknya kalau semuanya sudah mendukung, kalian start belanja ya selama Bitcoin dominance masih di atas 50%. Ya, that's the idea. Kenapa saya share ini gitu ya, supaya teman-teman punya gambaran juga bahwa this is not all seasons yet. Ya, kita masih bisa ngelihat market masih bisa rally cukup signifikan nantinya, tapi saat ini kita bisa terfokus dulu until BTC halving, which is kalau misalkan berdasarkan countdown harusnya di kisaran tanggal 20-an April. Yep, 18 hari lagi dari sekarang. So, you still have opportunity. Use it well, teman-teman. And good luck for your investment and for your trading di sepanjang bulan April ini. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak ya atas supportnya di YouTube channel ini. Saya rasa itu dulu untuk update Bitcoin pada hari ini. Ya, nanti akan saya update lagi mungkin untuk altcoins-nya. Feel free to chat ya, altcoins apa yang kira-kira menarik untuk kita review lagi dan kita lihat lagi secara price action serta mencari range area akumulasinya. Okay? So God bless to you all and I'll see you guys again in the next update. Happy Monday, cheers and bye-bye guys.